Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada teman-teman semuanya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya tetap selalu dalam lindungannya. Hidup barokah, hidup dimudahkan, rezeki lancar, hutang dilunaskan, dan yang paling penting, tetap saya selalu katakan bahwa semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena kesulitan kita, keterpurukan hidup kita itu disebabkan karena dosa kita. Ingat itu ya, disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Maka yang paling penting itu adalah ketika kita meminta sesuatu, keinginan, jangan lupa minta juga ampunan Allah. Itu kadang-kadang yang sering kita abaikan. Maka fokuslah pada ampunan Allah dan teruslah perbaiki diri. Ya baik teman-teman semua, jangan lupa bersyukur ya. Apapun kondisinya, tetap selalu saya ingatkan selalu bersyukur di dalam kondisi apapun. Lagi susah, lagi senang. Dan berkali-kali di video itu saya katakan bahwa selalulah ucapkan kata-kata Alhamdulillah ya Allah hidupku barokah, Alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Walau faktanya berbeda, sebenarnya itu adalah untuk melatih hati kita, jiwa kita, supaya kita ini benar-benar memang siap untuk menjadi orang yang berlimpah. Nah, salah satu cara untuk menjadi orang yang berlimpah itu adalah dengan memperbanyak bersyukur. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf ya, beberapa hari ini kita nggak buat konten video ya, saya nggak upload video karena kesibukan, mohon maaf ya. Nah hari ini, sebelum saya materi, saya sampaikan yang ingin bergabung ke grup silakan WA saya ya, nanti saya akan masukkan ke grup. Saya ada grup baru tuh ya, ada sahabat Mahkota Hati 3. Yang pertama tuh udah 300-an, yang kedua kemudian ada hampir 300 juga, dan ini kita buat yang sahabat Mahkota 3 Hati ya, sahabat Mahkota yang ketiga. Silakan deh bergabung, insya Allah di sana kita akan bahas tentang sharing-sharing masalah hutang atau masalah yang lainnya. Karena nanti kita insya Allah juga akan buat kelas online. Terus insya Allah kita tiap bulan tuh akan buat kelas online ya di sana, dan ada juga bisnis di sana nanti. Silakan deh hubungi saya di Japri aja, di WA aja, nanti saya akan balas ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya tetap bahas masalah hutang ya. Sebenarnya yang WA saya itu kan banyak ya, dan sebenarnya pertanyaannya itu aja nggak apa-apa. Kali ini pertanyaan itu begini, Pak, saya benar-benar sudah nyerah, saya benar-benar sudah nggak kuat, semua sudah saya lakukan yang Bapak sarankan, saya benar-benar nyerah, tolong saya Pak, bila perlu kalaupun ada orang yang ingin membeli ginjal saya serahkan, saya kasih, yang penting hutang saya cepat lunas. Kira-kira begitu pertanyaannya. Sebenarnya ini video pernah saya jawab, pertanyaan ini pernah saya jawab ya, tapi saya jawab lagi. Gini, yang membuat diri kita stres, yang membuat diri kita itu benar-benar nyerah, takut, itu karena kita terlalu mengikuti pikiran kita yang negatif. Kan selalu saya sampaikan ya bahwa ketika orang yang punya hutang itu, tekanan mentalnya itu benar-benar down, benar-benar terpuruk. Kenapa? Kalau kita benar-benar nggak punya iman, itu kita bisa oleng, bisa itu tadi yang terjadi seperti Bapak yang bertanya itu, nggak saya sebutkan namanya, nggak. Yang terjadi seperti itu karena dia kalut, dia bingung, dia merasa solusi nggak ditemukan, kemudian dia sudah merasa, sudah berdoa, sudah sholawat, sudah ngamalkan semuanya, tapi pertolongan Allah belum dia dapatkan. Akhirnya pun dia putus asa, hingga akhirnya dia berkata seperti itu, kalaupun ada yang ingin beli ginjal saya serahkan, yang penting hutang saya bisa lunas. Itu yang salah teman-teman semuanya. Ingat ya, ingat omongan saya. Saya katakan bahwa hutang itu sudah ranahnya Allah. Kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa teman-teman semuanya. Makin kita paksa keinginan kita itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kita makin down, makin terpuruk, makin susah, makin stres. Kenapa? Karena fokus kita itu pada hasil, pada ego kita, pada keinginan keterburu-buruan hati kita, sehingga itu yang membuat diri kita jadi depresi. Harusnya ketika kita ingin melunasin hutang lewat cara Allah, lewat jalur langit, itu harus selalu saya katakan dilengkapi dengan 3 hal: terima, sabar, ridho, ikhlas, dan semua baik sangka. Itu kan semuanya sebenarnya hampir mirip ya, harus dibarengi dengan itu. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu mentalnya yang diserang. Mental kita tuh benar-benar harus kuat. Nah, yang bisa menguatkan mental kita itu adalah Allah, nggak ada yang lain. Jadi kalau posisinya sudah terjepit, sudah mentok, kan saya mengerti benar nih bagaimana rasanya orang yang punya utang itu, serba kalut, bingung, takut, cemas, semuanya lah. Bahkan hal-hal negatif itu pun benar-benar bisa muncul, bisa hadir, putus asa, ingin jual ginjal, ingin bunuh diri, semuanya. Tapi percaya deh bahwa Allah itu sudah memastikan diri kita kuat untuk melewati itu semua. Cuma kita masih mengandalkan pikiran kita. Kita nggak meletakkan Allah dalam
di dalam hati dan jiwa raga kita, sehingga yang muncul itu logika kita, pikiran kita. Kalau sudah seperti itu, saya ingatkan teman-teman semuanya, jangan paksa pikiran kita masuk ke ranahnya Allah. Nggak mampu. Kan di video-video itu saya selalu bilang, udah lepasin, pasrahin ke Allah, karena itu kita nggak bakal sanggup. Itu bukan wilayah kita, itu sudah wilayahnya Allah. Coba deh berpikir, kalau sudah ranahnya Allah, apa mungkin kita bisa masuk ke sana? Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa teman-teman semuanya. Dan itu yang membuat diri kita makin stres, makin putus asa. Maka solusinya, kalau sudah memuncak masalah itu, sudah benar-benar terpuruk, sudah benar-benar di titik terendah, jalan keluarnya satu, pasrahkan dan lepaskan ke Allah. Dan percaya deh, mau diapain pun kita sama Allah, Allah udah ukur. Kan juga di video-video sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa saat kita dimaki, diteror, dihina segala macam, ya sudah, hadapi saja. Kemudian apa yang kita lakukan? Panggil saja Allah. Benar-benar serahkan seutuhnya diri kita sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bersolawat kah, beristighfar kah, pokoknya secara fisik benar-benar kita serahkan jiwa raga kita, bukan hanya fisik ya, sepenuhnya itu kepada Allah. Ya Allah, kupasrahkan segalanya padamu. Dan harus diakui bahwa semua keterpurukan ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku. Jika memang semua kesulitan ini, keterpurukan hidupku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Jadikan semua ini sebagai jalan ampunan atas semua dosa yang kulakukan. Harusnya begitu. Ya memang saya akuin nggak mudah ya, nggak mudah dan nggak gampang untuk bisa melepaskan, kemudian ikhlas, ridho, terima, pasrah, itu nggak gampang. Saya akuin nggak gampang. Sampai saat ini aja saya terus belajar, siapapun terus belajar ya, bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa kuat, bagaimana bisa menerima dengan takdir Allah, bagaimana kita bisa ikhlas dengan segala ketetapannya, yang suka ataupun yang tidak suka. Sampai saat ini tuh belajar, dan semua orang itu belajar begitu. Nah, untuk bapak ini mudah-mudahan mendengar video ini ya, saya nggak sebutin namanya, tapi saya berharap mudah-mudahan beliau tuh nonton ini. Maka saran saya, daripada kita berniat mati konyol nih ya, bunuh diri gara-gara utang, lebih bagus serahkan saja diri kita ke Allah. Mau diapain mereka, kayak biarin aja. Kan mental kita ya, mental kita yang dihajar nih. Kita takut malu, takut dihina, takut orang itu kita takut dilihat orang itu, kita takut direndahkan dan segala macamnya, sehingga mental kita itu down. Nah, saran saya lepasin aja, pasain aja sekalian tuh, daripada kita niatnya mau jual ginjal malah nyakiti diri gitu ya. Kemudian ada lagi mau berniat ingin bunuh diri lagi dan segala macamnya. Lebih bagus udah ente pasrahkan aja, mau diapain terserah kan. Yang penting hati dan jiwa raga kita itu harus benar-benar ke Allah. Dan apa ya, yang japri ke saya, yang WA ke saya itu selalu saya bilang, kan pada ngelut ya, Pak saya udah gak kuat lagi, harus gimana. Itu menurut kita gak kuat, tapi percayalah, Allah itu sudah ukur kemampuan kita semua. Gak mungkin Allah itu kasih ujian, kasih masalah di luar dari batas kemampuan kita. Gak mungkin teman-teman semuanya. Yang membuat kita itu stres, depresi, bingung, takut, karena iman kita gak benar-benar kita latih supaya benar-benar yakin ke Allah. Yang lebih kita andalkan itu otak kita, pikiran kita, kemudian ikhtiar dunia dan segala macamnya, itu yang kita sibukkan. Harusnya kalau sudah mentok itu sudah ke Allah saja. Kalau memang sudah nggak ada lagi ketemu jalan dunia gitu ya, jalan keluar ikhtiar bumi, cari pekerjaan, cari uang nggak ketemu, udah ke Allah, bulatkan benar-benar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, kupasrahkan segalanya padamu ya Allah, hanya Engkau yang tahu kondisiku, hanya Engkau yang memiliki jiwa dan ragaku. Sudah hadapi, bismillah. Dicaci, dimaki, dihina, terus kita mau kemana? Nggak ada lagi jalan teman-teman. Daripada ente mati konyol nih, saran saya, daripada mati konyol tuh bunuh diri, urusan belum selesai ke Allah, lebih bagus ente pasrahin aja tuh ke Allah. Hidup ente tuh mau diapain, kayak mau dimaki, mau dihina, gak usah lagi pedulikan orang itu mau bilang apa, mau bilang ente itu malu, ente itu dibilang banyak utang dan segala macam, biarin aja. Yang penting ente itu datang ke Allah, nggak mati konyol. Ente berpikir itu kita bunuh dia itu urusan selesai, enggak, justru nanti kita mati di sana itu pun urusannya makin panjang. Makanya selalu saya katakan, pasrahin pelan-pelan. Saya akuin berat memang, nggak mudah, tapi nggak ada cara lain. Kita harus benar-benar belajar ikhlas, belajar pasrah. Semua kesulitan hidup yang kita rasakan, apapun itulah, bukan hanya kesulitannya, itu semua pelajaran dari Allah. Itu semuanya petunjuk dari Allah yang kita itu diperintahkan untuk memahaminya. Misalnya hari ini kita tertekan gara-gara hutang,
Coba introspeksi diri, apa sih maksud Allah nih kasih begini, dengan kondisi pahitnya kita ditekannya gitu ya, kita dimaki-maki. Coba cek, semuanya itu pasti kebaikan, dan Allah itu nggak zalim, Allah itu pasti maha baik. Yang kadang-kadang kita itu harus dikasih ujian dulu, dikasih kesulitan dulu, sehingga kita paham nanti pada akhirnya. Kalau kita melihatnya dari secara batin kita, secara kejernihan hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita memandangnya secara egois, secara nafsu, secara akal pikiran kita nggak dibarengi dengan hati yang terus, itu pasti berpikirnya kok Allah itu jahat sih, Allah itu nggak adil sih, dan segala macamnya. Karena saya juga dulu begitu. Maka saya sarankan teman-teman semuanya, pelan-pelan lepasin, meskipun berat, meskipun pahit, terima segalanya. Rumusnya udah saya bilang ya, saya selalu katakan di grup itu juga saya sampaikan. Melepaskan sama dengan menerima. Menerima sama dengan keajaiban. Lepaskan hutang itu ke Allah, pasrahkan ke Allah, terima segala resiko apapun. Setelah kita menerima itu semua, insya Allah keajaiban itu pasti datang. Keajaiban itu pasti terjadi pada diri kita. Pertolongan Allah itu pasti datang. Ingat ya, pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Walaupun dia nggak cepat, tapi pasti tepat, karena Allah lebih tahu daripada diri kita. Maka tetap baik sangka. Jadi oleh karena itu Bapak ini yang bertanya, yang ingin jual ginjal, katanya ingin bunuh diri, saran saya jangan sampai melakukan seperti itu, jauh-jauh ya. Karena saya katakan sekali lagi bahwa Allah sudah memastikan sesulit apapun masalah yang kita hadapi pasti kita mampu. Allah sudah ukur itu semua. Baik, itu aja teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf sekali lagi saya bilang, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan hubungi saya WA, nomor yang ada tertera di monitor ini ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.